Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama adalah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dalam kesempatan sore hari ini masih diberikan kesehatan, ya, bisa bertemu kembali, ya, belum bertatap muka, ya, bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja melanjutkan pada pembelajaran kitab Aqidatul Awam di pertemuan kemarin, ya. Sudah sampai pada kemarin baru muqaddimah, ya. Pada sore hari ini, ya, kita masuk bab tentang sifat-sifat Allah, al-imanu billah, ya. Silahkan disimak videonya, ya. Sebelum saya mulai, nanti akan saya bacakan nadoman dari awal yang telah kemarin kita, ya, baca, ya, kita sampaikan. Saya akan ulangi nadomnya, nanti ketika masuk nadom yang baru, nanti baru akan saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, qala al-mu'allifu wa nafa'ana bi ulumil kitab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca dengan nada. Kalian pokoknya nanti dihafalkan, ya, atau Aqidatul Awamnya, ya. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Nah, itu 4 nadom, ya, sedikit-sedikit saja, ya, sambil diambilkan. Ini masuk di bab al-imanu billah. Nanti, ya, kita akan mengetahui sifat-sifat Allah, ya, sifat yang jumlahnya ada 20. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu billah, ya, beriman billah kelawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'du fa'lam bi wujudil ma'rifah min wajibil lillahi ishrina sifah. Wa ba'du fa'lam, wa ba'du anapun sakwise kang tinutur, ya, anapun sakwise kang tinutur, ya, biwujudil ma'rifah mongko weruha sira, biwujudi mongko weruha sira al ma'rifah kelawan wajibe ngaweruhi, ya. Biwujudil ma'rifah mongko weruha sira kelawan wajibe ngaweruhi. Miwajibin nyatane sifat wajib lillahi kaduwe Allah ta'ala. Ishrina sifat ing 20 apane sifate, ya. Jadi setelah apa yang dikemukakan atau yang diucapkan nanti di atas, ya,
perlu kita ketahui ya tentang kewajiban mengetahui 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib bagi Allah ya. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Yang semuanya jumlahnya ada 50 ya. Biasanya istilahnya aqaid sekat ya, aqaid 50 ya. Jadi bagi kita orang yang beriman itu ya wajib mengetahui ya, baik laki-laki maupun perempuan wajib mengetahui 50 aqaid ya. Aqaid itu ya akidah ya, beserta dari dalilnya. Itu jumlahnya ada 50 ya. 50 itu ya, nanti ada sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, ada sifat jaiz bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah ada 20, sifat mustahil bagi Allah ada 20, sifat jaiz bagi Allah ada 1. Jumlahnya berapa? Kok 41 ya. Nah, ditambah kita wajib ya mengimani, mengetahui sifat wajib bagi Rasul, kemudian sifat mustahil bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ada berapa? Ada 4. Sifat mustahil bagi Rasul juga ada 4. Sifat jaiz bagi Rasul ada 1. Nanti akan saya jelaskan satu persatu ya. Ini masuk sifat wajib bagi Allah. Jadi jumlahnya sudah benar ya, 50. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, dan 1 sifat jaiz bagi Allah. Ditambah sifat wajib bagi Rasul ada 4, terus ditambah lagi sifat mustahil bagi Rasul ada 4, ditambah lagi sifat jaiz bagi Rasul ada 1. Yang semuanya terkumpul dalam aqaid seket 50. Ya, yang dimaksud ya, kita bahas sifat wajib. Yang dimaksud sifat wajib yaitu sesuatu yang pasti ya, yang pasti dan ada, pasti ada dimiliki Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan kita tidak boleh mencekal ya, bahwasanya tidak benar, katakanlah, jika sifat-sifat itu tidak ada pada Allah dan Rasulnya. Jadi sifat wajib bagi Allah ya hanya ada bagi Allah, tidak mungkin bisa ada pada diri manusia. Tuh. Penjelasannya ini wujud kidam bako mukhalafah wadisi ya niat balik. Nah, dan berikutnya Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allahu mangka utawi Allah taala mawjudun iku dat kang mawjud, qadimun lan dat kang dingin, baqi imum qadimun lan dat kang dingin, baqi lan dat kang langgeng, mukhallifun lan dat kang bedani lil khalqi, mukhallifun lil khalqi marang makhluke bil itlaqi kelawan mutlak. Nah, sifat yang pertama wujud ya Allah ya,
sifat yang pertama yaitu wujud yang artinya ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang wajib kita sembah. Ya, tentunya pasti ada. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada tanpa ada perantara sesuatu dan tanpa ada yang mewujudkannya. Jadi Allah itu ada, ya, tidak ada yang mengadakan, tidak ada yang melahirkan, tidak ada yang mewujudkan, ya, itu Allah. Memang tidak tampak, tapi kita bisa mengetahui adanya Allah, ya, karena ada di sini tidak ada yang melahirkan, tidak ada yang menciptakan, ya, itulah, ya, Allah, ya, yang wajib kita sembah. Dijelaskan jelas dalam Al-Qur'an, ya. Innani a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat At-Taha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku ini, ya, innani anallah. Anallah, aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, ya, tidak ada Tuhan selain ana, selain aku, Allah, ya. Maka fa'budni, maka sembah aku, wa aqimus sholata, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, ya. Dirikan salat dan berzikir untuk mengingatku. Jelas adanya alam semesta beserta isinya merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, ya. Jadi kita sebagai orang ciptaannya, ya, tentunya kita tidak bisa mengkiri bahwasanya seluruh alam ini, jagat raya ini, ya, itu yang diciptakan Allah, ya, Subhanahu wa taala. Kemudian qadim artinya dahulu. Jadi Allah sebagai zat yang menciptakan seluruh alam, ya, Allah pasti lebih dahulu sebelum makhluk. Jadi Allah menciptakan bumi sebelum adanya makhluk-makhluk. Ya, Allah itu dahulu, tidak ada yang mendahului, tidak ada yang mengakhiri. Nah, dialah yang awal dan yang akhir dan yang zahir, ya. Wal awwalu wal zahiru wal batin. Nah, dialah yang awal dan yang akhir, ya. Kalau kita kan manusia, adanya kita tentunya ada orang tua kita, ya, ada yang mengawali. Nggak mungkin kalau kita jujuk besar seperti ini, jujuk jadi seperti itu kan, nggak mungkin, ada perantaranya, ada yang mengawalinya. Dan kita ada akhirnya, artinya ada akhirnya itu berarti ada batasnya, ya. Kita dibatasi umur, ya. Jadi semua yang itu pasti akan mati, ya. Jadi Allah itu dahulu, ya, itu jadi Allah itu ada tanpa awal dan tanpa akhir, ya. Kemudian baqa, kekal. Yang arti baqa adalah bahwa Subhanahu wa taala senantiasa ada, mutlak, ya. Baqa, ya, kang langgeng, ya, kekal, ya, tidak akan mengalami kebinasaan atau rusak. Nah, beda dengan manusia kan, manusia itu mempunyai batas umur. Allah itu sesuatu yang kekal, ya. Allah
zat yang maha kekal, ya, yang mengatur alam semesta, yang tidak pernah binasa, ya, yang selalu mengatur ciptaannya, ya, itu bako. Kemudian mukhallifu lil khalqi, mukhallafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Jelas Allah Subhanahu wa taala pasti berbeda dengan makhluknya. Ya, perbedaan Allah dan makhluknya itu yang mencakup segala hal, baik dalam sifat, zat, dan perbuatan, ya. Makanya kita tidak diperkenankan membahas zat Allah, ya, karena kita, ya, atau karena ia tidak akan mampu untuk melakukannya. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluk, ya. Kita sangat-sangatlah, ya, lemah, ya, punya batasan umur, ya kan, kita serba terbatas, ya, penglihatan kita juga tidak bisa sampai, ya, kalau sampai jauh lah. Kalau kita di sini tertutup oleh dinding, ya otomatis kita nggak bisa lihat yang berada di sebelah dinding tersebut. Jelas berbeda. Kalau Allah, kita berdoa dalam hati pun Allah dengar, ya. Manusia dipanggil saja oleh orang tuanya belum tentu sekalipun dengar, ya kan. Jadi manusia, ya, seperti itulah, sungguh tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai'. Sifatnya berikutnya wa qaimun ikutat kang wa qaimun, ya, wa qaimun, benar, wa qaimun ghani itu dat kang jumeneng, ghaniyun dat kang sumugih, wahidun dat kang suci, wahai lan dat kang urip, qadirun lan dat kang kuwasa, muridun lan dat kang kersa, alimun lan dat kang mirsani, bikul syai' ing sekabehane perkara. Qaimun, ya, wa qaimun wa qaimun atau qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, berbeda dengan makhluk, ya. Allah itu berbeda dengan makhluk yang masih membutuhkan sesuatu, apa, yang membutuhkan orang lain, ya kan. Orang kalau hidup tanpa bantuan orang lain tentunya tidak akan bisa, ya. Dan berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak butuh terhadap sesuatu apapun, ya. Dan Allah lah segala yang menciptakannya. Kalau manusia, ya itu tadi serba terbatas, ya, tidak bisa berdiri sendiri, hidup sendiri tidak bisa, ya. Mau ke tempat saudara saja juga membutuhkan kendaraan, ya, membutuhkan tumpangan. Nah, kemudian mau berkomunikasi juga membutuhkan alat handphone dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya Allah benar-benar maha kaya, ya. Allah benar-benar maha kaya, ya, tidak memerlukan sesuatu, ya, dari alam semesta. Karena Allah mampu mewujudkan itu, ya. Allah itu maha menciptakan, ya. Jadi Allah tidak
itu sesuatu itu, karena ya Allah Maha Kuasa untuk mewujudkan sesuatu tanpa membutuhkan makhluknya. Tapi kita lah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa ya, mohon ya supaya hajat kita, apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaimun wahidun wahdaniyah ya. Jadi jumeneng dan kaya ya. Dan wahdaniyah, Allah itu wahid ya, satu, esa. Jadi tidak ada Tuhan selain Dia. Qul huwallahu ahad. Nah, itu ya. Ya Allah Maha Esa ya. Maha satu ya, tidak ada tidak ada yang lain ya. Satu dalam zat ya, satu dalam zat itu tidak tersusun dari beberapa unsur atau anggota badan. Itu tidak ada satupun zat yang menyamai zat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mustahil ya Allah itu berbilangan ya. Jadi satu ya satu. Jadi kalau pulpen itu satu, tapi kalau kita buka ballpointnya, kita di dalamnya ada bagian-bagiannya, ada tutupnya, terus dalam ada mensinya, ada apa tintanya ya kan, luarnya ada itu apa namanya ya, itulah tempatnya, covernya ya. Kalau Allah ya satu, tidak berbilangan, tidak berbagian ya, itu. Jadi mustahil bagi Allah lebih dari satu. Kemudian kodrat ya, kodrat kuasa. Allah Maha Kuasa, dari yang Maha Kuasa ya, Maha Kuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir ya. Itu dalam Al-Qur'an ya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah tidak kuasa ya tentu tidak ada kita, tidak ada alam semesta ini ya kan. Yang menciptakan seluruh alam semesta ini ya, yang menakjubkan ini, yang seindah ini ya tentu Allah Subhanahu wa taala. Mustahil menciptakan semua di bumi ini ya, alam semesta ini, melainkan Allah lah yang menciptakannya. Tidak ada selainnya ya. Jadi kuasa. Nah, mungkin Allah tidak bisa berkehendak ini, kehendak itu. Artinya kalau seperti itu nggak bisa ini, dan ada kekurangan itu bukan sifat Allah ya. Itu sifatnya manusia lemah ya, ajzun ya. Kita itu perlu bantuan orang lain, itu berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Iradah, berkehendak. Nah, jadi Allah Maha berkehendak ya. Jadi kalau sudah mengatakan kehendaknya, kun fayakun katakanlah ya, menginginkan sesuatu itu terjadi, maka akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi setiap orang itu, misal Allah sudah menghendaki bahwa orang ini nanti bakal masuk surga, orang ini bakal masuk neraka, itu kehendak Allah ya. Kita tidak bisa menahan kehendaknya ataupun ya mendahulunya, atau ya itu tidak bisa. Mencegahnya pun kita hanya bisa ya terus ya wa'ati Allah ya, taat kepada Allah, wa'ati Rasul ya, kepada Rasul ya, menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya ya. Perintahnya apa ya, yang utama ya sholat kita
ya diperbaiki dulu ya kan. Dan sholatnya sudah baik, tentu nantinya semoga menjadi amal kita nanti di akhirat. Alimun, maha mengetahui ya, Allah maha mengetahui, zat yang maha ya, mengetahui. Jadi Allah yang menciptakan, tentunya dia juga mengetahui segala yang diciptakannya ya kan. Allah tahu kita seperti apa, Allah tahu makhluknya seperti apa ya. Jadi jelas ya, semua perkara yang tampak ataupun yang samar ya, mau kita ngomongnya di hati, mau kita sembunyi dimanapun ya, Allah maha mengetahui ya kan. Tidak bisa kita mau melakukan suatu perbuatan maksiat biar tidak dilihat siapapun ya, itu oke lah, tidak bisa dilihat oleh kasat mata, kasat dilihat oleh manusia ya, tapi Allah mustahil tidak melihatnya ya, tentu Allah pasti melihatnya. Kemudian hayat ya, hidup. Nah, Allah maha hidup. Itu kehidupan Allah seperti apa ya, Allah itu maha hidup ya, abadi, tidak pernah dan tidak akan mati. Itu dijelaskan dalam surat Al-Quran juga, wa tawakkal 'alal bukan itu ayatnya, Al-Furqan ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la itu ya. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati. Nah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu ya, itu al-ayah. Jadi bertakwa kepada Allah yang hidup kekal dan tidak mati, itu ya. Wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadirun muridun alimun bikulli syai. Itu ya sifat wajib bagi Allah ya, tadi belum semuanya, masih 10 ya. Nanti dilanjutkan pada pertemuan berikutnya sifat wajib 10-nya ya, lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat ya, dapat diambil manfaatnya, semoga bisa dipahami. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.